Assalamualaikum, apa kabar Gan? Beberapa kelebihan utama dari kunci pintu digital, kita nggak perlu lagi bawa kunci mekanik kemana-mana. Buka pintu rumah cukup pakai sidik jari, pakai kode PIN, pakai RFID yang ditempelin di HP atau bahkan iKTP sekalipun. Seperti Smart LM001 ini yang merupakan kunci pintu digital pintar yang harganya 1,8 jutaan. Lebih murah nih Gan. Seperti apa pengalaman saya setelah menggunakannya? Mari kita mulai. Smart LM001 ini merupakan produk resmi dari Biru Internasional, di mana dulu juga saya pernah review brankas Alsafe ASIS 23 dari toko ini juga, yang sekarang masih saya gunakan. Link pembelian official biar dapat garansi resmi ada di deskripsi video kan. Paket penjualan kunci digital ini punya ukuran box cukup sedang dengan berat sekitar 5 kg aja. Di bagian depan box ada beberapa fitur pembuka kunci yang ditampilkan dan di bagian belakang ada detail spesifikasi serta warna dari kunci ini seperti First Silver, kemudian ada Black, kemudian Amber Gold dan juga Blue. Kebetulan yang datang ini warnanya First Silver. Nah, di dalam box saya dapat satu lembar petunjuk pemasangan, lalu ada satu lembar operation instruction dan satu lembar product introduction. Next saya dapat lock case yang punya satu latch bolt dan satu deadbolt, lalu ada satu flat dari lock case ini dan 4 buah baut nih kan. Selanjutnya saya dapat 2 kartu RFID seukuran kartu KTP dan 2 RFID lebih kecil yang bisa agan gantung misalnya di kunci kendaraan gitu. Next saya dapat 2 kunci mekanik darurat, lalu ada satu spindle dan beberapa aksesoris lain. Selanjutnya ini dia handle depan yang kesan pertamanya wah desainnya simpel dan build-nya bagus nih kan. Ringan tapi terasa kokoh nih dari kesan pertama. Di handle depan ini juga ada konektor 8 pin ya. Dan satu handle belakang juga yang punya tombol privasi dan satu tempat baterai. Oke, sekarang mari kita fokus ke pemasangan nih kan. Smart lock ini punya ukuran lock case yang lebih tinggi dibanding lock case pintu tradisional yang sudah terpasang di rumah saya. Jadi sebenarnya kalau agen punya peralatan komplit bisa pasang sendiri aja, dan kalau saya butuh bantuan tukang karena nggak ada alat-alatnya gitu. So yang pertama, agen buka flat di lock case ini untuk menentukan posisi latch bolt. Mau putar ke kiri atau ke kanan tinggal diputar aja, ini hal biasa ya. Selanjutnya pasang lock case ke daun pintu, jangan lupa dibaut biar kuat. Next kita pasangkan handle depan untuk menentukan arah bukanya ini mau kemana. Misal mau buka pintu dengan cara tarik ke kiri atau ke kanan, bisa diatur dari sini. Kemudian harus disettings dengan cara menarik reverse switch-nya ini tentunya. Selanjutnya agan ambil spindle dan pasang pairnya juga, lalu masukin ke lubang yang ada di lock case. Sekarang tinggal pasang aja deh handle depan ini ke daun pintu tadi. Jangan lupa kabel konektor harus juga ya. Next kita pasang plat handle belakang ke bagian sisi kedua daun pintu, tentunya sama halnya seperti handle depan tadi. Untuk menentukan arah buka pintu agan bisa buka bautnya, kemudian tarik gagang pintu ini dan tentukan mau tarik kiri atau kanan gitu. Jangan lupa dibaut lagi kalau udah di settings ya. Nah selanjutnya pasang konektor ke soket pin yang ada di handle belakang, lalu pasang deh handle belakang ini ke pintu dan ini dia hasilnya kan. Terlihat keren banget. Dan terakhir tinggal pasang 4 buah baterai AA 1,5 volt. Smart lock ini punya desain yang minimalis dengan material dari stainless steel gitu yang terasa solid, yang bakal cocok dipasang di pintu depan rumah maupun di pintu kamar seperti ini sekalipun. Nah saya suka karena desainnya ini sama kayak pintu tradisional dengan menempatkan fingerprint scanner pada bagian tuas handle-nya ini, jadi terasa lebih praktis aja gitu. Di bagian atas handle depan sudah ada satu layar OLED untuk melihat status penguncian. Komplit banget sebenarnya. Di sini ada indikator baterai, lalu ada icon alarm, tanggal, jam dan lain-lain yang bakal tetap terlihat jelas meskipun di siang bolong sekalipun. Tapi jika di video terlihat agak sedikit kusam gitu kan, ini karena saya sengaja enggak melepas anti gores bawaan yang memang udah dipasang dari sananya. Jadi bagus sebenarnya. Dan bagusnya lagi, untuk menghidupkan layar ini agan bisa sentuh di bagian mana aja, responsif banget nih kan. Lalu di bagian bawahnya sudah ada touchpad serta card reader area yang juga sama terlihat jelas. Kemudian smart lock ini sudah tersedia beberapa menu seperti fingerprint, kemudian password, kemudian card, kemudian system settings termasuk submenu untuk mengatur waktu, kemudian dismantle alarm dan lain-lain yang nanti akan saya bahas. Lalu gimana sih cara penggunaannya atau cara settingsnya ya? Jadi smart lock ini bisa dibuka dengan 4 mode pembuka kunci yang berbeda, tapi dia nggak punya fitur mengunci otomatis. Artinya jika kita sudah membuka kunci pintu, maka tuas handle meski ditarik ke atas agar bisa terkunci lagi.
Tapi bagusnya dia punya speaker kecil yang posisinya berada di bawah dan akan mengeluarkan suara ketika kita membuka kunci. Smart Lock ini mewajibkan kita untuk membuat master user atau istilah lainnya admin, di mana fungsinya agar bisa mengatur sistem dan bisa mendaftarkan user lain gitu. So, yang pertama ada fingerprint yang posisinya berada di bagian tuas handle ini, jadi enak banget nih. Mode pembuka ini paling saya sukai, jadi nggak bakal khawatir lagi kehilangan kunci rumah. Karena jari kita sudah jadi kunci pintu gitu yang nggak bakal mungkin lupa dibawa. Bener banget kan? Nah, Agan bisa daftarkan 3 sidik jari sebagai master user fingerprint dan lebih dari 97 sebagai usernya. Artinya semua anggota keluarga bahkan mungkin satu RT sekalipun bisa didaftarkan di sini nih kan. Caranya Agan masuk ke menu dengan sentuh tombol ini, kemudian pilih add fingerprint, selanjutnya tempelkan sidik jari sebanyak 3 kali sampai nanti ada suara successful dari speaker bawah tadi. Dan bagusnya proses scan-nya ini cepet banget, jadi saat pengen buka kunci pintu buru-buru gitu nggak masalah bagi saya. Ini dia hasilnya kan. Yang kedua, ada mode pembuka password atau PIN sama kayak di cara pertama sebenarnya. Agar bisa masuk ke menu lalu pilih password dan masukkan angkanya sebagai master atau user. Nah, apa yang saya sukai dari mode pembuka ini? Yang pertama, kita bisa membuat hingga 47 password user. Yang kedua, kita bisa membuat temporary user yang artinya password ini bisa aktif sesuai dengan jadwal, tanggal, dan waktu yang kita tentukan. Jadi misalkan passwordnya hanya bisa aktif untuk 1 minggu saja, maka bisa dibuat dari sini dong kan? Nah, fitur ini sudah jelas berguna banget untuk kebutuhan tertentu. Nah, yang ketiga ada mode pembuka menggunakan RFID. Untuk mode pembuka ini kita udah diberi total 4 kartu RFID tadi ya, yang bisa didaftarkan ke menu tadi, lalu pilih card aja dan tempelkan kartunya. Ini langsung terbaca dan cepet banget kan. Nah, kan bisa gunakan kartu RFID kecil kemudian gantung di kunci kendaraan atau tempel di hardcase belakang HP biar lebih praktis gitu. Dan hal menariknya ternyata Smart LM001 ini nggak terbatas hanya pada kartu RFID bawaan aja. Ia juga bisa membaca RFID yang ada di iKTP atau iCashless sekalipun. Dan sama halnya kayak tadi, Agan bisa mendaftarkan iKTP dan buka kunci pintunya kayak gini. Keren banget nih kan. Yang keempat, ada mode pembuka kunci mekanik atau kunci pintu tradisional yang biasa kita gunakan sebenarnya, di mana ini masuk ke dalam opsi pembuka darurat juga. Misal Smart Lock ini lagi ada kendala, tinggal buka aja dari bawah sini. Oke Gan, hal penting lain dari sebuah Smart Lock, dia juga harus punya fitur keamanan. Khusus untuk Smart Lock LM001 ini, jika ada orang yang salah menginput sidik jari sebanyak 12 kali gitu, maka akan kena limit dan alarm akan menyala serta harus menunggu selama 300 detik. Sementara untuk password atau kartu, alarm akan menyala jika 6 kali percobaan gagal. Artinya memungkinkan orang yang coba masuk tanpa akses yang legal jadi panik gitu kan. Dan nggak cuman itu aja, Agan pasti mikir dong gimana kalau ada orang yang coba merusak atau menjebol Smart Lock ini. Nah, tenang aja, Smart Lock ini juga bakal berbunyi jika memang ada orang lain yang coba menjebolnya. Agan bisa mengaktifkannya dengan nama fitur Dismantle Alarm ini dari dalam pengaturan. Nah, ini dia contoh dari suaranya nih kan. So, jadi apa pengalaman saya setelah memasang dan memakai Smart Lock ini? Yang pertama, Smart Lock LM001 ini punya desain yang simple, build-nya terasa kuat tapi ringan dan bisa dipasang di pintu yang sudah ada sekalipun. Cara pasangnya juga mudah, kan udah dikasih buku petunjuknya ya. Dan yang kedua, 4 mode pembuka bekerja dengan baik, nggak bikin pusing untuk pengoperasiannya gitu. Pemindai sidik jari juga bekerja cepat banget, terlebih bisa buat temporary user dan bisa menggunakan iKTP sekalipun. Dan yang ketiga, fitur keamanan sudah komplit, Agan nggak perlu lagi bawa kunci mekanik, semua anggota keluarga bisa didaftarin, praktis dan yang pasti aman juga. Cocok banget digunakan di rumah, kemudian kantor, apart maupun ruangan restricted area sekalipun. Link pembelian official ada di deskripsi video, tentunya biar dapat garansi resmi dari Biru Internasional. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.